Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Masih suasana Natal, selamat Natal, selamat Tahun Baru, Natal 2020, Tahun Baru 2021. Kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini, siapa pelindung non-Kristen? Nah, saudara-saudara, siapa pelindung non-Kristen? Kalau pelindung umat Kristen udah banyak ya, ayat-ayat di Alkitab, Allah perlindunganku, Tuhan engkaulah perlindunganku, banyak ayat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melindungi umat di luar Kristen? Saudara-saudara, kami mau meluruskan yang disebut di luar Kristen itu apa ya. Kristen itu mutlak harus menyembah Yesus Allah ya, sebab istilah Kristen pertama kali ada di Kisah 11 ayat 26. Di dalam Kisah 11 ayat 20, ayat-ayat di atasnya di situ harus memberitakan Kristus Yesus. Itu disebut orang Kristen, beriman pada Kristus Yesus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 juga beriman pada Kristus Yesus. Kristus artinya Yesusnya sudah roh, bukannya Yesus masih jadi anak manusia di bumi ya. Jadi saudara-saudara, Kristen mutlak harus percaya Yesus sebagai Allah. Itu disebut Kristen. Yang ngaku Kristen tapi menolak Yesus Allah, misalnya penyembah patung Yesus, penyembah Maria ya. Tritunggal, penyembah Allahnya ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ortodok, karismatik, sikara, lama raba-raba. Lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa penyembah Bapa dalam nama Yesus. Dan gereja-gereja sejenisnya. Saya menegaskan tidak termasuk Kristen. Ingat, mereka yang menolak Yesus Allah tidak disebut Kristen. Tentu saja plus orang-orang yang memang di luar Kristen, yang oleh Alkitab disebut umat yang tidak mengenal Allah. Lalu ada cerita seperti ini, Pak Pendeta, ada suatu bencana, misalnya bencana tsunami, misalnya bencana banjir. Nggak taunya tempat ibadah kami nggak roboh, Pak. Sementara yang lain roboh. Cuman tempat ibadah kami tidak roboh. Padahal kami kan bukan orang Kristen. Lalu ada juga video, Pak, itu ada patung Garuda, gitu. Nggak roboh itu, Pak, diterjang banjir. Sementara rumah lainnya roboh. Kan hebat, Pak, ya. Kami dilindungi oleh Allah kami, gitu. Ya saudara-saudara ya. Lalu Anda mengklaim, tuh Pak, Allah kami bisa melindungi, malah Allahnya orang Kristen tuh gereja-gereja pada roboh, tempat kami doang enggak, gitu ya. Saudara-saudara, untuk menjelaskan ini ya, sekali lagi ya, yang disebut non-Kristen adalah tadi yang saya sebut ya. Yang menolak Yesus Allah itu non-Kristen ya. Mereka hanya meyakini, ada yang meyakini Yesus cuma nabi, ada yang meyakini Yesus patung, ada yang meyakini Yesus Tuhan doang tapi bukan Allah, ada yang meyakini Yesus itu putra Allah, Yesus itu anak Allah, tetapi tidak mengakui Yesus Allah ya. Itu disebut di luar Kristen ya. Saudara-saudara, ada satu tokoh ya, tokoh yang namanya Bintang Timur, Yesaya 14 ayat 14. Dialah sama dengan si naga besar merah padam, si ular tua di dalam Wahyu 12 ya, ayat 9 yang diusir. Dialah Beelzebul di dalam Lukas 11 ayat 17, 18, 19 ya. Dialah iblis Satan di dalam Wahyu 12 ayat 9, di dalam Wahyu 20 ayat 10. Ada satu tokoh namanya iblis Satan, ini biangnya ya, biangnya penyesat, biang dari segala dosa. Ini punya sifat
ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Siapakah Allah Maha Tinggi? Siapakah Allah Maha Kuasa? Yesus Kristus. Jadi iblis selalu ingin menguasai Yesus. Padahal iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. 1 Korintus 15 ayat 54-55. Iblis sekarang mengembara ke seluruh bumi, di jagat raya, di udara ya, masuk dia nemplok di jembatan, di pohon-pohon, di mal-mal, di kuburan, ya toh? Itu iblis dan segala pengikutnya nemplok di sana. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, walaupun mengembara tetapi dunia ini dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi clear? Memang kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, betul. Ya, kerajaan mautnya digembok sama Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Lalu iblis mengembara. 1 Petrus 5 ayat 8. Walaupun mengembara, iblis dan antek-anteknya ini menguasai dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Oke? Jadi mereka, para iblis ya, ini tetap obsesinya ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Terus pertanyaannya, apakah dia bisa melindungi? Bisa, saudara. Sebab di dalam Matius 4 ayat 9, sini. Sembah aku, semua tak kasih ke kalian semua. Kerajaan, kemuliaan, ya, harta, tahta, wanita. Saudara-saudara, Anda yang matanya mata duitan, Anda yang dilihat itu yang penting tahta, Pak. Yang penting hebat, Pak. Yang penting mujizat, Pak. Yang penting tahan dibacok, Pak. Yang penting yang gitu-gituan, kaya, Pak. Ya. Yang penting sejahtera, Pak. Anda yang matanya yang lihat itu, maka Anda cocok dengan keyakinan-keyakinan yang ingin menyamai Yesus. Ya, Yesus kan Allah. Anda ingin samain itu. Ya, tentu saja linknya, tokohnya adalah ke Beelzebul, ke iblis, ke si jahat. Ya. Kalau Anda, mata Anda dan pikiran Anda fokusnya kepada keselamatan dan kebenaran, maka Andalah harus cari Kristen. Kalau cari kaya nggak usah ke Kristen, Pak. Naik jabatan nggak usah ke Kristen, Pak. Ya, iblis bisa berkuasa. Iblis itu menguasai dunia kok. Bisa melindungi nggak? Bisa. Bisa membuat mujizat nggak? Bisa. Makanya jawaban saya sederhana, ya toh. Bisa juga karena kebetulan. Kok tempat ibadah kami nggak roboh, Pak, sementara yang lain roboh? Bisa saja karena kebetulan. Ya mungkin tempat ibadah Anda nancepnya lebih bagus ya, fondasinya, bisa saja. Ya, itu tidak bisa dipakai untuk membandingkan bahwa Allahnya orang Kristen nggak mampu melindungi. Loh, saudara, waktu banjir zaman Nuh, ayo, siapa yang melindungi itu? Yang semua dibinasakan cuma 8 orang tok. Ya, siapa itu? Allah ya. Pada waktu orang Israel mau menyeberang, siapa yang melindungi bisa membelah laut itu, siapa itu? Allah ya, Yesus Kristus. Jadi tidak ada bukti di Alkitab bahwa Allahnya orang Kristen itu tidak maha kuasa. Tidak ada bukti untuk itu. Allahnya orang Kristen itu Allah maha kuasa. Yesus ngomong, Wahyu 1 ayat 8, aku maha kuasa. Itu yang ngomong Yesus sendiri. Ya. Ya. Terus, tapi iblis juga penguasa di jagat raya ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi supaya Anda semua tahu ya, iblis penguasa di dunia ini, menguasai dunia ini, sementara Yesus penguasa surga. Ya, apple to apple-nya seperti itu, karena Yesus ngomong, aku maha kuasa. Demikian pula 1 Yohanes 5 ayat 19, iblis atau si jahat menguasai dunia ini. Jadi tinggal terserah Anda mau pilih mana. Kalau mata Anda fokusnya keselamatan, yang penting aku selamat, Pak. Soal harta itu include, karena sudah ada ayat Alkitab 2 Timotius 3 ayat, kok 2 Timotius salah ya, 2 Timotius 3 ayat 17 ya.
Ya betul ya. Itu bahwa Allah menyediakan pekerjaan baik ya. Kalau toh salah Efesus 2 ayat 10 ya. 2 Timotius 3. Ya betul, kayaknya benar 2 Timotius 3 ayat 17 bahwa Allah menyediakan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Allah melindungi kita 1 Yohanes 5 ayat 18. Jadi kalau saya sih tidak khawatir kalau saya memilih ikut Yesus, udah pasti selamat dong yang saya sembah Yesus, oke. Soal kaya, soal itu, soal mujizat dan sebagainya include karena saya itu percaya pada Yesus, ya 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang loh. Artinya yang melakukan Yohanes 3 ayat 5, yaitu dibaptis, baptisan air dan baptisan roh. Tidak berbuat dosa lagi, maksudnya tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut. Dan dia yang lahir dari Allah, D-nya huruf besar, yaitu Yesus, melindungi dari si jahat dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Jadi tenang kita ya. Ya, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, di luar Kristen banyak yang ngaku-ngaku doang, teriak-teriak kenceng. Yesus engkau Tuhanku. Ya, misalnya umat penyembah patung Yesus, penyembah Maria itu kenceng teriak Yesus, ya. Karismatik si Karalama Raba-Raba lama-lama enak juga itu juga paling kenceng teriak-teriak Yesus Tuhan, in the name of Jesus be healed gitu ya. Ya, gereja-gereja Nasrani juga paling kenceng teriak, tapi Yesus engkau putra Allah, anak Allah. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kenceng teriak Yesus. Demikian pula gereja-gereja yang lain ya, umat yang lain ya, ortodok ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu ya. Itu Kristen atau bukan? Bukan. Yang melindungi dia Yesus atau bukan? Bukan. Siapa yang melindungi dia? Iblis alaihi laknat. Bisa mujizat enggak? Bisa. Bisa kaya enggak? Bisa. Bisa masuk surga enggak? Kagak. Ingat ya Pak, mereka-mereka yang mengklaim orang Kristen bisa mujizat enggak? Bisa. Bisa kaya enggak? Bisa. Ya. Bisa enggak itu rumah ibadahnya enggak roboh sementara yang lain roboh? Bisa. Tapi bisa masuk surga enggak? Kagak. Ingat, kalau Anda tujuanmu adalah supaya selamat, jadilah Kristen, penyembah Yesus Allah yang benar. Cuman itu atu-atunya jalan. Bagaimana dengan keyakinan lain di luar Kristen? Kan sudah dibilang di Alkitab ditulis tidak mengenal Allah. Menurut Alkitab satu-satunya keselamatan hanya dalam nama Yesus. Tapi apakah di luar Kristen bisa bikin mujizat? Oh bisa Pak, dibacok aja nggak mempan kok. Tempat ibadahnya bisa nggak roboh nggak Pak, diterjang banjir? Bisa. Bisa kaya nggak Pak? Bisa. Bisa naik jabatan nggak? Banget bisa. Ya. Tapi urusan keselamatan, urusan masuk surga, ya. Kecuali kalau Anda punya surga sendiri, ya. Ya silahkan Anda bikin surga sendiri, tapi surga Alkitab bosnya, pimpinannya, penguasanya Yesus Kristus. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya? Siapa pelindung non-Kristen? Ya, saya sudah jawab. Kalau pelindung Kristen adalah Yesus sendiri. Non-Kristen terutama yang nyebut-nyebut Yesus sebagai Allah, yaitu tadi umat penyembah patung Yesus tentu saja. Dia punya pelindung juga, namanya Santa Santo, Santa pelindungku. Yang pelindung itu Yesus kok, pelindung Santa Santo loh. Ya sudah supaya saudara tahu. Iya ya, betapa ngarangnya yang mereka. Ngarang bebas Pak, ngarang bebas, mengklaim masing-masing, mengklaim aku dilindungi Santa pelindung, Santo pelindung, malaikat pelindung. Kagak ada ayat Alkitab begitu, kecuali kalau anak-anak hanya ditulis di dalam Matius pasal 18 itu. Ayat berapa itu? Ayat awal-awal itu. Malaikat tertuju atau malaikat ini melihat kepada anak-anak kecil yang belum dewasa ya. Itu tapi itu maksudnya diawasi begitulah ya. Tapi kalau bicara perlindungan itu Allah sendiri ya. Yang melindungi kita Allah karena kita anak-anak Allah ya. Dilindungi supaya tidak dijamah oleh si jahat. Very clear.
soal apakah kita kaya atau tidak, ya, dan lain-lain itu include ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Include kalau kita jadi anak-anak Allah, kita penyembah Yesus Allah yang benar, maka segala berkat, pemeliharaan, pekerjaan baik itu include. Ya, bisa kaya nggak Pak? Oh, banyak orang Kristen yang kaya ya. Kristen yang setia pada Tuhan bisa kaya. Tapi ada nggak Pak penyembah iblis yang lebih kaya? Memang begitu. Lihat Matius 4 ayat 9, sini sujud sembah aku, semua tak kasih. Ya, buktinya gampang kok. Anda ke Gunung Kawi aja sana sembah iblis. Ya, dengan pengorbanan ya. Anda bisa kaya nggak? Bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Tapi kalau untuk cari selamat, cari surga, cari keselamatan, hanya ada satu cara, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya penguasa di surga, satu-satunya yang duduk di tata surga, satu-satunya yang disembah di surga. Banyak yang ngaku-ngaku Kristen tapi menolak Yesus Allah. Dia bukan Kristen. Dia tidak berhak mengklaim sebagai orang Kristen. Dia tidak berhak atas janji keselamatan Allah. Clear? Selamat Natal, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu lebih banyak, silahkan ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua tahu ya kebenaran Alkitabiah ya. Secara online ya, tidak terikat waktunya, bisa kapan saja sambil kerja, biayanya murah ya saudara-saudara ya. Daripada untuk ngerokok ya, biaya sekolah Alkitab itu lebih murah daripada biaya rokok Anda ya. Ya, istilahnya begini ya, 5 bulan Anda nggak ngerokok itu udah cukup gitu untuk biaya sekolah Alkitab. Anda bisa paham gitu, hidup sehat gitu, tidak usah ngerokok ya, buang egois, perokok itu egois soalnya ya. Ngerti Alkitab, selamat lagi, dijamin surga ya, supaya Anda mengenal Allah yang benar yaitu Yesus Kristus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandeta BPS. Haleluya, amin.